Sih, kalau dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kalau dunia ini sementara, akhirat selamanya. Misalkan saya juga ibarat baju gitu kan, kita punya baju ini paling setahun 2 tahun doang gitu kan, habis itu rusak udah gitu kan. Ya kalau bisa kita kejar yang namanya akhirat itu nikmatnya, karena nikmat dunia tuh kayak misalkan di belakangnya air nih kan, kita celupin jari satu, itu yang kenikmatan di dunia itu bukan yang netes tapi yang nempel di jari doang gitu. Jadi yang enak tuh ya di akhirat sana, enak banyak bidadarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Taufikur Rahman. Semoga antum yang lihat video ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya berada di tepi Sungai Kapuas. Nah, sekarang di samping kiri saya ini ada saudara kita yang bernama Aldi awalnya, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah hijrah, jadi namanya diganti Bilal. Bilal ibni Rabah. Insyaallah Bilal itu salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat banyak berjuang untuk agama Islam ini. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ini, bagaimana kisah hijrahnya Bilal ini, Masya Allah, atau Aldi, Bang Aldi atau Bang Bilal. Nah, ini kita mau tanya-tanya, bagaimana proses hijrah ini? Apa sulit atau mudah? Kalau bagi aku, sulit-sulit mudah lah. Sulit-sulit mudah ya. Nah, Awal mula mengenal agama Islam ini kapan? kalau mengenalnya dari kecil, Dari kecil udah Islam ya? Islam. Udah Islam. Kemudian awal mula Bilal ini taat kapan? Waktu mau ke Sengkawang, Mau ke Singkawang. iya. Ketemu dan sama Belitung di Taskil. Taskil. Nah, Taskil berapa hari? 3 hari, hanya aku belum mau dulu. Hah? Belum mau. Awalnya belum mau. Nah, lama-lama di Singkawang, gue temu 5 kali kayak diteror. Apa? Kayak diteror. Masya Allah. Iya. Kayak diteror ya? Masya Allah. Tapi terornya jamaah kita ini teror untuk kebaikannya. Masya Allah. Dihujani dengan bumbu-bumbu kebaikan. Ya. Alhamdulillah akhirnya terperangkap juga ya, Bang Bilal ya. Nah, kemudian apa sih nikmatnya taat itu? Oh, nikmatnya banyak lah nikmatnya. Gimana? Contohnya bagaimana? Contohnya Rasa beribadah itu bagaimana? enak lah, tenang. Tenang. Waktu aku di jalan, pikiran kok di mana-mana, sini sana. Waduh, nggak tenang. Kalau insyaallah kenal masjid ini, tenang lah. Alhamdulillah ya. Jadi ketika sholat itu pernah nangis enggak? Pernah. Waktu tahajud malam. Waktu tahajud malam ya, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, dulunya beliau ini sering kali kita jumpa di jalan kan, di jalan bersama geng-gengnya ya, maklum kita kan, beliau ini dari kalangan kumpulan anak pang ya, Bang Bilal. Jadi dia ini kumpulan anak pang dan alhamdulillah sekarang sudah hijrah, bahkan sekarang ini sorbannya ini tidak pernah lepas nih, lepas pada waktu mandi aja. Nah, jadi sorbannya tidak pernah lepas. Insya Allah kita doakan semoga beliau-beliau ini istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ada yang membuat motivasi enggak sampai Bang Bilal ini ikut jamaah tabligh? Ada. Apa? Waktu zaman Belitung, naskil orang. Motivasinya di situ, motivasinya. Motivasinya itu karena apa? Jamaah Belitung itu kenapa? Motivasinya jos. Jos. Nah, Ya. motivasinya. Jadi mereka ketika menyampaikan agama itu seperti apa? Sampai tertarik betul nih. Cara ngomongnya pas kalau mereka tuh. Cara ngomongnya Ah. pas. Apakah mereka ini langsung melarang, Bilal, kau ndak boleh merokok, kau ndak boleh Enggak. begini, kau ndak boleh begitu? Gimana? Enggak pernah dia ngelarang. Ndak pernah. Nah, Jadi mereka mentaskil atau mengajak dengan kebaikan ya, iya. dengan lemah lembut. Masya Allah. Nah, kemudian untuk Bang Bilal, apa ada motivasi untuk para subscriber atau para penonton ini? Apa Bagaimana? nonton? Motivasinya? Motivasinya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku motivasinya sih, kalau dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kalau dunia ini sementara, akhirat selamanya. Masya Allah. Jadi pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Makanya kita ini jangan pernah merasa untuk hidup lama di dunia.
Karena sifatnya dunia ini hanyalah sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Contoh kecil di sekitar kita aja, di sekeliling kita aja. Orang tua kita, kakek nenek kita, yang dulu rambutnya hitam, pekat, sekarang udah mulai memutih. Kulit mereka dulu kencang, tapi sekarang sudah mulai keriput. Tubuh mereka kuat dulunya, akan tapi sekarang mulai melemah. Nah, maka sifat dunia ini adalah sementara. Sehat sementara, ganteng sementara, sakit sementara, susah sementara. Pokoknya semua yang ada di dunia ini adalah sementara saja. Yang kekal abadi selama-lamanya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengumpulkan bekal dunia, kita melupakan bekal akhirat. Karena dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat tinggal. Tempat tinggal kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Bang Bilal atas jawaban informasinya juga, proses hijrahnya Bang Bilal. Kemudian kita tanya lagi di sebelah beliau, sebelah Bang Bilal ini ada siapa? Bang Abu Bakar. Ini kita mau tanya, Abu Bakar ini sebelumnya ini udah Islam atau non Muslim? Sebelumnya non Muslim. Non Muslim. Iya. Kapan mengenal Islam itu? Mengenal Islam udah lama kan, karena memang pergaulan juga dari kawan-kawan kan memang mayoritas Islam kan. Jadi memang udah nggak asing, tapi untuk belajar dan masuk dalam agama ini ya baru sekitar 3 bulan ini. Oh, baru 3 bulan ini. Iya. Berarti mengucap syahadat itu kapan? Sekitar 3 bulanan yang lalu itu di scan di tempat ngumpul kawan-kawan di Singkawang sama jamaah Belitung kemarin. Jamaah Belitung Iya. juga. Iya, sama-sama. Yang syahadat ini siapa? Bang Yahya. Bang Yahya. Iya. Masya Allah. Bang Yahya itu dulunya anak pang juga kan? Katanya sih ya, karena memang dari image-nya juga. Tatonya kan? Iya. Oh, Bang Yahya, Masya Allah. Anak pang aja bisa menjadi asbab hidayah. Bagaimana dengan kita ini hadirin? Nah, jadi usahakanlah kita ini menjadi sesuatu, menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikan kita ini bermanfaat untuk orang lain. Minimal untuk orang di sekitar kita, orang terdekat kita, saudara kita, adik-beradik kita, kemudian keluarga kita, apalagi yang ada di dalam rumah. Maka usahakan kita ada pikir bagaimana mereka ini bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Bakar, kita mau tanya lagi, bagaimana rasa nikmat dalam ibadah itu? Ada ketenangan hati nggak ketika ibadah itu? Ada. Kayak selama ini kan nyari yang namanya anak muda ya kan. Nyari yang namanya apa ya? Nikmat gitu tuh. Nyari yang namanya ketenangan. Nggak pernah dapet. Iya, nggak pernah dapet. Tapi pas diajak itu pas gimana ya? Pas syahadat kan. Minggu depannya ketemu lagi. Itu pas langsung diajak keluar 3 hari tuh. Di situ belajar. Udah 3 hari tuh kayaknya kok nggak pernah seplong ini gitu. Nggak pernah seplong ini. Padahal dulu tuh gimana pun rasa tenangnya tuh pasti ada tuh nyangkut ibaratnya kan. Tapi kayak di sini nih enggak gitu. Kayak misalkan dengar orang azan juga enak gitu loh, sejuk gitu. Insyaallah. Iya. Jadi ketika dengar lafaz Allah aja hati itu tenang ya. Iya. Nah, dulu sebelum mengenal Islam ini, Bang Abu Bakar ini mencari kebahagiaan itu atau mengira kebahagiaan itu di mana? Apakah dengan banyaknya harta atau punya pangkat jabatan? Salah satunya. Hah? Iya. Gimana? Sempat terpikirkan sih kayak kerja ini juga nggak bisa ngasilin uang yang cukup gitu kan. Kayak uang segini mulu ya kan. Tapi ya itulah kayaknya bukan udah berapa kali tuh pindah-pindah ya kayak misalkan hobi ya sama jalan hidup tuh udah sering pindah-pindah dari mendaki tetap nyari ketenangan itu. Pernah mendaki? Iya, pernah mendaki, abis itu pernah ngepang juga sama anak-anak. Oh, pernah juga? Iya. Abis itu ya itu nyari ketenangan itu. Lalu ya dapatnya alhamdulillah di sini. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita Bang Abu Bakar ini udah bisa mikir kan di mana sebenarnya itu letak kebahagiaan yang sesungguhnya kan. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di dalam ketaatan kita kepada Allah kan.
mau miskinkah kita, ada jabatan atau tidakkah kita, kalau kita dekat dengan Allah pasti hati kita akan menjadi tenang. Bang Abu Bakar, terakhir ada motivasi nggak untuk yang nonton ini? Motivasi untuk anak-anak muda khususnya yang Buat- belum hijrah ini. Buat temen-temen, buat kalangan muda, kalau bisa ya cepet-cepet lah, ayo hijrah lah sama-sama. Karena segala sesuatu di dunia itu nikmatnya tuh nggak selamanya, kayak nikmatnya tuh kayak sementara gitu kan. Kayak misalkan saya juga ibarat baju gitu kan, kita punya baju ini paling setahun 2 tahun doang gitu kan, habis itu rusak udah gitu kan. Ya kalau bisa kita kejar yang namanya akhirat itu nikmatnya, karena nikmat dunia tuh kayak misalkan di belakangnya air nih kan, kita celupin jari satu, itu yang kenikmatan di dunia itu bukan yang netes tapi yang nempel di jari doang gitu. Jadi yang enak tuh ya di akhirat sana, enak banyak bidadarinya. Terima kasih Bang Abu Bakar dan Bang Bilal atas motivasinya untuk subscriber dan juga yang nonton di video ini. Semoga kita semua ini bisa istiqomah dalam hijrah kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ini kelak nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dari kami, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.